berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentakan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentakan sang waktu. Kau mati bagiku, bersorak untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentakan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk dirimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentakan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, telah teruji lalui rentakan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Kau mati bagiku, berkorban untuk diri. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Pengorbananmu Tuhan yang selamatkan setiap kami. Pengorbananmu Tuhan yang memperdamaikan kami dengan Bapa. Pengorbananmu Tuhan yang membuat kami merasakan kasih yang sejati, cinta yang abadi. Kami hampiri Engkau pada saat ini Tuhan, dengan hati kami, dengan jiwa dan roh kami, bersama dengan para malaikat menyembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan.
tengah bait-Mu yang suci, kemuliaan hadirat-Mu penuhi tempat ini. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku. Seluruh umat sujud bertelut, menyerukan nama-Mu. Kudus, 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 Tuhan Maha Mulia. Seisi dunia sujud menyembah Yesus, Anak Domba yang duduk di tahta, memerintah selamanya atas manusia. Saat kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami datang. Saat ku datang memandang-Mu, kekudusan melingkupiku, kekudusan melingkupiku. Amin. Seluruh umat sujud bertelut, menyerukan nama-Mu, menyerukan
ingin hidup di dalam keberhasilan, kebahagiaan, bukan? Nah, Tuhan sudah memberikan sebetulnya modal itu ada di dalam kehidupan kita. Kita akan mengambil nasihat dari seorang raja yang diberi hikmat Tuhan. Luar biasa, belum pernah ada orang yang memiliki hikmat seperti yang Tuhan berikan kepada Salomo. Yang pertama, saudara, untuk kita boleh menjaga hati. Itu ditulis dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, di masa pandemi yang lalu, kita diberikan satu himbauan, perintah untuk kita betul-betul menjaga kesehatan kita. Menjaga untuk kita tetap pakai masker, sering cuci tangan, menjaga kita menghindari dari kerumunan dan sebagainya. Tetapi hal yang penting seringkali kita lupakan menjaga hati. Hati yang penat, hati yang kecewa, hati yang sakit. Nah, itu yang justru seringkali bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Tuhan berfirman, memberikan perintah, jaga hati. Karena dari situ akan terpancar kehidupan. Jika kita tidak menjaga hati dengan hati-hati, dengan segala kewaspadaan, maka betul-betul saudara, kita bisa kehilangan kebahagiaan di dalam hidup ini. Yang kedua, Tuhan mau kita juga memperhatikan mulut kita. Di dalam Amsal 4 ayat 24 dikatakan, buanglah mulut yang serong, jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Ngomong ke sini kayak begini, ngomong ke sana begitu, diputar balikan, serong. Waduh, seringkali begitu banyak kekacauan, kerusuhan yang terjadi karena kita tidak bertanggung jawab dengan perkataan kita. Perkataan yang serong, perkataan yang dibolak-balikan, memecah belah, membuat orang yang tadinya mengasihi jadi membenci. Membuat orang yang tadinya percaya kepada seseorang karena perkataan yang nggak bertanggung jawab, jadi menyimpan satu hal yang negatif. Wah, bukankah ini berbahaya sekali? Itu sebabnya jika kita ingin dalam hidup ini kita berhasil alami kemenangan, perhatikan ya, mulut ini sudah jangan sampai membuat kekacauan di tengah keluarga, bahkan di tengah hidup bergereja, di tengah pekerjaan dan masyarakat. Perhatikan mulut kita. Jika beberapa waktu yang lalu kita melakukan itu, sudah kita harus bertobat. Dan mungkin kita nggak bisa memperbaikinya lagi karena itu udah tersebar kemana-mana. Tetapi biarlah jangan mengulangi kembali. Bertobat, saudara. Supaya apa? Supaya betul-betul saat kita bertemu dengan Yesus kita bisa mempertanggungjawabkan perkataan kita. Dan yang ketiga, Tuhan mau kita juga berhati-hati dengan mata kita. Di ayat yang ke-25 dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan, tatapan matamu terus ke muka. Saudara, hidup ini adalah satu pertandingan loh. Bayangkan kalau orang sedang bertanding, berlari, wah matanya lihat kiri, lihat kanan, apalagi ke belakang. Wah, walaupun dia bisa cepat berlari, tapi kalau dia tidak bisa fokus, gampang sekali dia terkalahkan dan gagal. Bagaimana saat ini pandangan mata kita? Apakah kita sedang mengingat terus yang di belakang? Kegagalan atau kemarahan? Atau mungkin kita sedang lihat ke kiri dan ke kanan, kita melihat sekeliling kita ini rasanya jauh lebih menarik. Atau mungkin sebaliknya menyesakan. Nah, Tuhan mau kita fokus. Ya, biarlah mata kita terus terfokus. Ibrani 12 ayat 1, biarlah kita memandang kepada Yesus with the single eye. Dengan mata yang benar-benar fokus. Saudara, fokus membuat kita bisa berhasil. Soalnya kalau dalam pekerjaan nggak fokus, kerja ini, semua dikerjakan, akhirnya tidak ada yang fokus. Tapi kalau kita belajar fokus, saudara-saudara sekalian, cepat atau lambat, saudara akan melihat Tuhan menganugerahkan kepada kita keberhasilan. Dan yang terakhir di ayat yang ke-26 dikatakan, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Satu-satunya jalan yang benar, jalan yang rata dalam kebenaran, hanya melalui Yesus. Hanya melalui firman. Jangan pernah bosan untuk kita bersekutu dengan firman. Jangan pernah jemu untuk kita merenungkan firman siang dan malam.
sehingga Tuhan membuat hidup kita berhasil. Amin. God bless you. Mari, berapa banyak saudara ingin didoakan untuk membawa kita benar-benar, saudara sekalian, jaga hati kita, mata kita, perkataan kita, dan perjalanan hidup ini. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dari mana-mana tempat. Tuhan, ampuni kami. Kalau seringkali kami tidak menjaga hati, kami membiarkan hati kami dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, tawar hati. Ampuni kami Tuhan. Sucikan, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Ampuni juga Tuhan, seringkali bibir kami ini tidak mengucapkan hal-hal yang benar, tapi mengadu domba, melakukan perpecahan. Kami merasa diri paling benar, semua salah. Ampuni kami Tuhan. Biar kami berhati-hati dengan perkataan kami. Tuhan, kalau perkataan kami sudah begitu banyak menyakitkan orang lain, biar Tuhan yang boleh menyucikan dan memulihkan. Demikian juga Tuhan, kalau ada di antara kami tidak fokus Tuhan, dunia mau tapi surga juga mau, biarlah Tuhan kami boleh fokus. Mata kami boleh terfokus kepada Kristus, kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami kepada Kristus. Jika ada di antara kami Tuhan berbeban berat, biar Engkau melepaskan, memberi penghiburan yang ekstra. Jika ada yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan, biar ada shalom bagi bangsa dan negara, bagi kota-kota dimanapun kami tinggal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku
Tuhan, di tengah segala kekacauan, pergumulan yang berat, badai kehidupan, kekuatan kami hanya di dalam Yesus. Biar kami menerima benar-benar kekuatan dari Yesus. Kasih dari Bapa surgawi turun atas setiap kami. Semua berkatnya dilimpahkan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan yang baru menyertai dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya berkata amin.